mengatakan manusia itu bodoh. Pikiran Pikirannya kenapa? bodoh, sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Sunda TV akan merubah konten. Jadi Sunda TV akan beralih ke konten misteri untuk mengungkap misteri yang belum pernah terungkap dengan cara mediator. Di sini saya sudah ada teman yang bisa berbicara dengan yang goib-goib gitu. Saya juga kurang ngerti ya karena belum memahami itu. Kang, sini Kang. Ini adalah Assalamualaikum. seorang yang bisa mengungkap misteri Ya, gitu. insya Allah, insya Allah. Jadi kita sekarang akan mengungkap misteri jin yang biasa nih banyak orang mengatakan jin itu bisa memperkosa wanita manusia gitu. Itu kan banyak nih tersebar di mana-mana. Ada yang bayinya kadang-kadang hilang gitu. Jadi legenda zaman dulu ya, Legenda, yang banyak diperbincangkan oleh orang dan lain. sampai sekarang masih ada gitu, masih Iya. ada kebiasaan lagi hamil. Tiba-tiba si Hilang. bayinya di dalam perut itu nggak ada gitu. Kita Tahu-tahu hilang aja. kita jadi penasaran nih, kita akan ungkap gitu. Iya. Gimana? Kita akan coba mengungkapnya dengan mediator. Dengan Kira-kira mau jadi mediator? saya siap sebagai mediator. Ternyata mediatornya udah ada dan saya di sini sebagai praktisinya. Jadi kita akan mulai untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Dengan makhluk gaib, oke. Ya, jadi kita akan cari tempat dulu untuk mulai ritualnya di mana kira-kira? Kira-kira di belakang aja gimana? Oh iya ya. Di situ tempatnya lumayan bagus. Ayo kita ke sana ya. Hati bang. Gimana menurut Anda di sini? Lumayan ya, lumayan di sini cocok untuk kita melakukan ritual. Tapi di sini saya akan membentengi dulu, Iya, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, agar kita menggapai tujuan kita kepada satu target dan tidak ada target lainnya yang masuk sini gitu misalnya ya. Ya, Jadi jadi kita akan mulai membentengnya dulu. sebelum Pak Ustadz membentengi, jadi ini adalah tempatnya nggak jauh dari perkampungan ya. Ya, Jadi ini, masih ada suara-suara yang tadarus, maklumlah bulan puasa gitu. ya ini masih di kebun-kebun, Masih di orang ya. orang di Ya, perkampungan. bukan di hutan-hutan, masih di perkebunan. Kita mah cuman penasaran jin itu ya bisa menghamili manusia gimana gitu. Cuma penasaran dari situ aja. Jadi legendanya gitu ya. Yang kita akan menguak misterinya gitu. Banyak mitos-mitos yang mengatakan bahwa si jin ini bisa mengambil bayi yang ada di kandungan, atau bisa menghamili wanita gitu kan dari bangsa manusia. Nah, di sini kita akan membuktikannya dengan mediator abang ini sendiri ya. Bang Upit. Bang Upit. Iya. Oke, dengan mediator Bang Upit dan saya sebagai praktisinya, dan kita akan mulai sekarang. Tapi sebelumnya seperti yang saya bilang tadi, saya akan membentengi dulu tempat ini agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke? Silakan Bang, bentengin dulu Bang. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen di channelnya Sunda TV biar tambah berkembang.
Jadi kita akan mulai interaksi dengan makhluk halusnya. Siap? Siap. Gimana nih posisinya? Posisinya Lemah. jongkok ya. Ya nggak apa-apa, jongkok aja, jongkok. Oh, sini Pak. Kameramen. Jangan kemana-mana, udah di situ aja santai. Ya, di situ aja santai. Relax. Saya akan kunci kamu. Relax. Santai. Duduk. Duduk relax. Seperti manusia biasa. Duduk relax. Sini bang, kameramen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak bisa bicara kayaknya. Ini siapa? Ada apa kalian panggil aku? Kita panggil sampean untuk menanyakan suatu hal Hal apa? tentang mitos-mitos yang terjadi dahulu kala dan sampai sekarang masih banyak dibicarakan oleh orang lain. Dan saya ingin mengetahui apakah benar atau tidaknya mitos tersebut. Anda bisa berbicara dengan saya dengan santai? Bisa. Oke. Sebenarnya apa tujuan Anda menghamili atau memperkosa wanita-wanita, khususnya perawan? Kenapa Anda tertawa? Kesenanganku. Kenapa Anda jadikan itu kesenangan Anda? Hah? Apakah mereka bersalah kepada Anda? Salah. Salahnya di mana? Apa salah mereka? Karena mereka hatinya kotor. Kotor bagaimana? Sedangkan mereka suka mandi, suka mencuci kaki, tangan, gosok gigi. Apa yang Anda maksud kotor tersebut? Aduh. Jawab pertanyaan saya. Dia tidak pernah membaca Baca apa? Al-Quran. Bagaimana kalau mereka tidak bisa? Mereka tidak pernah belajar ngaji misalkan, atau mereka tidak ingin bisa. Lantas bagaimana tanggapan Anda tentang hal seperti itu? Aku tiduri. Kenapa langsung? Aku hamili. Apakah Anda ingin punya keturunan? Ya.
Kenapa kepada manusia biasa bukan sebangsa Anda? Anda bangsa jin kan? Karena manusia lebih enak. Kenapa Anda bisa bilang manusia itu lebih enak? Sedangkan Anda sendiri pun bukan sebangsanya. Karena manusia itu bodoh. Bodoh dalam hal apa? Anda jangan pernah mengatakan manusia itu bodoh. Pikiran Pikirannya kenapa? bodoh, sesat. Anda bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran wanita-wanita tersebut? Bisa. Hmm, Dia hanya nafsu. nafsu ya. Lantas kalau kepada wanita yang pikirannya tidak bodoh atau tidak ada nafsu, Saya tidak berani. Anda tidak berani. Kenapa? Karena dia dibentengi. Dibentengi oleh apa? Benteng Cina? Iya, iya. Udah diam. 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 Diam, jangan bergerak. Diam. Diam. Santai aja, santai. Jangan terbawa nafsu. Saya bukan wanita. Ingat, saya laki-laki. Kameramen setengah wanita, setengah laki-laki. Hayang ngengkog. Gila, tahan. Sore kene. Malam. Saya mau bertanya lagi kepada Anda seputaran kasus wanita. Jadi gini. Apa untungnya Anda menghamili mereka? Jika Anda ingin mempunyai anak, nanti gimana jadinya? Anda kan sebangsa jin dan mereka sebangsa manusia. Gimana anaknya nanti? Coba pikirkan oleh Anda. Anaknya bakal hilang. Jadi mitos yang sudah beredar bahwa wanita hamil dan mendadak menghilang tersebut itu alasan Anda. Anda yang mengambilnya sendiri. Anda begitu tega sekali. Anda yang menghamili, Anda yang menghilangkan. Dan pertanyaannya, dibawa kemana anak tersebut? Alamku. Lantas alam mana? Alam jin. Anda di alam jin sebagai apa? Raja Raja apa? yang berkuasa. Banyak prajuritnya. Hmm. Iya, iya. 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 Keribo rambutnya. Santai dulu, santai. 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 Ada perlu apa kalian panggil ke sini? Oh, ternyata ini orang lain ya. Oh, iya. Oh, ini kakek-kakek ya kayaknya. Ini punggungnya kenapa? Jatuh. Sakit pinggang. Ada apa di sini? Ya, di sini kami lagi berinteraksi. Kenapa Anda masuk? Rame-rame di sini. Iya, rame-rame. Ada maksud apa di sini ya? Ya, kami mencari informasi. Coba Anda bisa duduk? Kalian mengganggu Oh, enggak mengganggu. karena berisik. Kan kita udah pamit. Udah, Anda bisa duduk? Saya mau tanya Anda sekaligus. Oke, silakan duduk. Nyantai aja, nyantai. Ada apa?
Ini dengan kakek siapa? Kayak ukra. Ada apa kalian panggil saya? Oke. Tapi benar namanya Kek Ukra. Benar. Ya. Jadi saya panggilnya Kek atau Ukra. Terserah. Oh ya udah. Apa maksud Anda masuk ke tubuh mediator saya di saat saya sedang ngobrol sama makhluk yang duluan masuk tadi? Saya suka keramaian. Oh jadi Anda jin Islam ya? Oke. Anda ternyata jin Islam. Jadi gini, Anda berasal dari mana? Apakah di sini atau dari mana yang tertarik dengan keramaian di sini? Oh dari sawah. Oh. Anda di sawah? Anda diam di pohon atau di padi atau di air atau gimana? Saung reot. Oh iya ada saung reot. Anda di saung reot ya. Kenapa tidak dibetulkan saungnya? Itu kan sudah reot. Oh, tidak punya biaya. Gak bakalan roboh. Oh iya. Karena ada Anda di situ ya. Oke. Anda bisa keluar karena tujuan kami bukan Anda. Tujuan kami adalah makhluk yang tadi. Anda bisa keluar. Oke. Mau sendiri atau saya bantu? Bantu. Siap. Oke. Tentang penelusuran kita melalui mediator, tadi udah kita tanya-tanya, ya sempat ada yang masuk lagi tadi, kakek-kakek katanya dia dari sawah saung reot, dan suruh saya betulkan tadi saungnya, tapi kakek-kakeknya tidak mau ya. Dan di sini kita mengambil pelajaran atau informasi dari mediator tersebut ya yang sudah saya masukkan. Jadi gini, ternyata si jin ini yang suka menghamili wanita dan mengambil kandungan-kandungan para wanita, khususnya ternyata dia yang mengambilnya, dan dia jadikan si jabang bayinya itu anak-anaknya di alam dia. Jadi menurut mitosnya yang sudah beredar dari legenda-legenda masyarakat tentang jin yang menghamili dan mengambil kandungan-kandungan wanita, ternyata benar adanya. Dan dan kita mengambil pelajaran yang baik sekali di sini, bahwa kita harus menjaga diri masing-masing, karena tadi dialognya juga ada yang mengatakan bahwa dia menyukai wanita yang bodoh, ya.